Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita masuk pada asuhan keperawatan keluarga ya. Jadi asuhan keperawatan keluarga ini materinya memang sebenarnya banyak ya, karena ketentuan di dalam RPS itu materinya adalah asuhan keperawatan keluarga yang lazim di Indonesia. Nah, ini saya sudah mengambil contoh, meskipun sebenarnya contohnya banyak ya, ada hipertensi, ada DM, ada keperawatan jiwa di keluarga, ada keperawatan maternitas, ada keperawatan anak, ya, ada keperawatan KMB. Nah, ini saya ngambilnya KMB dan yang lazim. Ya, lazim itu artinya yang paling banyak ditemui ketika nanti mahasiswa praktek keperawatan keluarga itu penyakit-penyakit yang apa, atau diagnosa medis yang seperti apa yang banyak ditemui. Ini saya mengambil contoh adalah asuhan keperawatan keluarga ini tentang hipertensi. Ya. Nah, kemudian perlu menjadi perhatian bersama bahwasanya pada aspek keluarga ini, ya, aspek keluarga ini kalau kita perhatikan memang ada penciri sendiri ya, penciri khusus ya, yang mana pada asuhan keperawatan keluarga ini ada ketentuan pada tahapan tumbuh kembang keluarga. Ya. Tahapan tumbuh kembang keluarga itu ada 8 ya, ada mulai dari keluarga yang baru menikah, keluarga dengan childbearing, keluarga dengan preschool, keluarga dengan anak sekolah, dewasa, dewasa pelepasan, sampai dengan keluarga lansia. Nah, di sini saya contohkan tentang keluarga lansia yang artinya match dengan diagnosa medis yang kita bahas atau kita angkat, yaitu tentang hipertensi ya. Meskipun sekarang ini banyak sekali diagnosa hipertensi yang dialami oleh eh, apa, seseorang yang mungkin belum masuk dalam ketentuan bahwa orang tersebut lansia, karena kalau sesuai dengan ketentuan lansia itu berdasarkan Depkes itu kan sebenarnya ada 3 ya. Yang pertama usia presenlis, kemudian usia lansia, sampai dengan usia lansia resti ya. Nah, kalau kita masuk bicara tentang lansia ya berarti usia yang 55 sampai dengan 65 tahun. Ya, ketentuan itu berdasarkan ketentuan Depkes. Nah, kenapa asuhan keperawatan keluarga ini orientasinya pada tahapan tumbuh kembang keluarga, karena bukan hanya pada diagnosa medis ya, karena di dalam satu keluarga itu tidak menutup kemungkinan ada lebih dari satu diagnosa medis, sehingga kita harus melihatnya secara komprehensif, melihatnya secara keseluruhan anggota keluarga. Alhasil apa yang kita kelola ini ya semua anggota keluarga yang mengalami masalah kesehatan, yang tentunya orientasinya pada semua bidang kesehatan dalam konteks keperawatan, baik keperawatan anak, keperawatan maternitas, keperawatan dewasa, keperawatan lansia, keperawatan keluarga sendiri, keperawatan komunitas, ya itu masuk dalam lingkup-lingkup pada asuhan keperawatan keluarga. Jadi artinya, misalkan mahasiswa nanti memilih, saya mau membuat aspek keluarga tentang keperawatan jiwa, juga boleh. Berarti judulnya bisa menjadi asuhan keperawatan keluarga pada keluarga dengan tahapan tumbuh kembang keluarga lansia dengan masalah utama halusinasi pendengaran misalkan. Itu juga boleh dikelola atau diambil mahasiswa. Nah, ini yang lazim ini hipertensi ya yang saya contohkan. Jadi biar kita pemahamannya satu persepsi ya, kenapa harus harus aspek keluarga harus seperti itu di dalam perumusannya. Kemudian aspek keluarga ini rangkaian kegiatan dalam praktek keperawatan yang diberikan pada klien sebagai anggota keluarga pada tatanan komunitas dengan menggunakan proses keperawatan. Ya, proses keperawatan ini aspek tadi, pendekatannya berupa pengkajian sampai dengan pengkajian, perumusan diagnosa keperawatan, kemudian nursing care plan, kemudian implementasi sampai dengan rencana tidak lanjut ya, yang berpedoman pada standar keperawatan dalam lingkup wewenang serta tanggung jawab keperawatan. Kemudian nanti pengertian-pengertian yang lain dibaca sendiri ya. Boleh ditambahkan atau didalami dengan literasi-literasi lain yang sekiranya belum saya paparkan di sini, karena sangat penting mahasiswa untuk mengembangkan pengetahuan ataupun edukasi akademik dari literasi lain, bukan hanya dari
kami dari dosen. Dosen itu hanya sedikit yang bisa diberikan, tetapi mahasiswa harus mengembangkan lagi dengan mencari literasi-literasi tambahan. Kita masuk pada fase yang pertama, yaitu pada fase pengkajian. Ya. Nah, pada fase pengkajian ini adalah langkah awal atau langkah pertama pada pelaksanaan ASKEP. Tujuannya adalah agar diperoleh data pengkajian yang akurat sesuai dengan keadaan keluarga. Nah, sumber informasi dari tahapan pengkajian dapat menggunakan metode wawancara keluarga, ya, observasi fasilitas rumah, pemeriksaan fisik pada seluruh anggota keluarga, serta data sekunder. Data sekunder kaitannya dengan kesehatan ya. Jadi pengkajian ini bisa dari wawancara, bisa dari observasi, bisa dari wawancara yang dari luar keluarga atau petugas medis, ya, bisa dari data yang dari medis, data sekunder itu, ya, bisa juga dari data lingkungan. Ya. Data lingkungan ini mempengaruhi enggak kalau keluarganya mengalami hipertensi, data lingkungannya seperti apa? Oh, ternyata data lingkungannya tinggal di sekitar pesisir misalkan. Jadi sering mengkonsumsi makanan-makanan yang dengan kadar garam yang tinggi, ya, makanan-makanan asin. Jadi itu mempengaruhi bahwa yang bersangkutan atau pasien itu saat ini mengalami hipertensi. Kemudian pengkajiannya adalah pengkajian data umum, ya, meliputi nama kepala keluarga, alamat dan telepon, pekerjaan, pendidikan. Ini data-data demografis yang sekiranya data standar ya ini. Komposisi keluarga dan genogram, ini untuk komposisi keluarga dan genogram ini nanti digambarkan. Ya. Kemudian tipe keluarga ada 5, ya, berdasarkan Friedman. Coba dicek lagi di materi ya, tipe keluarga ada apakah nuclear family sampai keluarga campuran, itu coba dibaca lagi literasinya. Kemudian suku, agama, status sosial ekonomi, aktivitas rekreasi keluarga. Ini sebenarnya sama ya, tidak ada spesifik pengkajian yang berbeda pada aspek-aspek keluarga. Yang membedakan hanya pada konteks-konteks kesehatan ya. Tapi kalau pengkajian yang lain itu sebenarnya sama, semuanya sama. Yang kaitannya dengan konteks kesehatan secara langsung, misalkan ini pada pengkajian komposisi keluarga dan genogram. Nah, ini tentunya kita bisa melihat bahwa penyakit hipertensi ini merupakan penyakit degeneratif ya. Apakah ada 2 atau 3 generasi di atasnya yang mengalami atau menderita hipertensi yang bersifat silang karena degeneratif. Kemudian riwayat dan tahapan perkembangan keluarga ini ditentukan berdasarkan anak tertua ya. Kemudian tahapan keluarga yang belum terpenuhi itu apa? Ini dasarnya dari tugas tahapan tumbuh kembang keluarga, ini konseptual ya, bisa dilihat di materi atau bisa dilihat di materi pembelajaran yang sudah diajarkan oleh dosen yang lain selain saya, karena yang mengajarkan konsep ASKEP keluarga bukan saya ya, jadi nanti bisa dilihat dan di cross check. Kalau keluarganya tahapan tumbuh kembang keluarga lansia ya cari tugas tahapan tumbuh kembang keluarga lansia itu apa sebagai bahan atau sebagai pedoman wawancara. Tapi kalau tahapan tumbuh kembang keluarganya adalah keluarga childbearing misalkan ya, tinggal disesuaikan. Itu menjadi dasar pengkajian atau menjadi dasar pada pedoman wawancara pada waktu kita melakukan pengkajian ASKEP keluarga. Kemudian riwayat keluarga inti ya, yaitu menjelaskan mengenai riwayat kesehatan pada keluarga inti yang meliputi riwayat penyakit keturunan. Ya. Ini bisa termasuk tadi memanfaatkan pengkajian genogram. Ya. Kemudian meliputi riwayat penyakit keturunan ini harus langsung dikaitkan dengan hipertensi ya, karena kasus kita ini lazim. Lazim itu berarti yang kita ambil adalah yang hipertensi lazim terjadi. Nah, riwayat penyakit keturunannya 2-3 generasi di atasnya apakah ada yang menderita hipertensi apa tidak. Ini langsung sekalian kita kaji dan kita kerucutkan ke arah hipertensi. Kemudian riwayat keluarga sebelumnya ini dijelaskan mengenai riwayat kesehatan pada keluarga dari pihak suami dan istri. Nah, ini penting sekali, ini penting. Karena kita tahu bahwa seseorang mengalami penyakit khususnya degeneratif ini ya, yang kita bahas ini karena degeneratif. Jadi kita tahu bahwa penyakit hipertensi ini adalah penyakit degeneratif yang mungkin ketika saya, misalkan saya pasiennya sebagai hipertensi, kita harus mengkaji secara silang, apakah ibu saya mengalami hipertensi,
apakah kakek saya mengalami hipertensi? Nah, itu kita kaji. Nah, kalau itu iya, berarti potensinya adalah murni degeneratif. Tetapi kalau tidak, potensinya adalah ada pola hidup atau ada perilaku kesehatan yang tidak pas atas apa yang saya alami sekarang. Karena eh, pengaruh risiko pada perilaku kesehatan hidup sehat itu sangat besar pada penyakit hipertensi. Ya. Kemudian pengajian lingkungan, ini ada karakteristik rumah, karakteristik tetangga, perkumpulan keluarga, ya, sistem pendukung keluarga. Ya. Untuk karakteristik rumah ini semuanya ya yang dikaji ya, mulai dari tipe rumah, kemudian luas rumah, kepemilikan rumah, kemudian sanitasi lingkungan, kemudian sumber air, jarak sumber air dengan septic tank, pencahayaan, jenis lantai, kemudian berapa jumlah jendela dan lain sebagainya itu kita kaji di dalam karakteristik rumah, termasuk posisi atau arah rumah ya, sehingga atau ada tidaknya tempat sampah di rumah itu. Nah, ini kita kaji di dalam pengkajian lingkungan, sehingga itu menjadi faktor-faktor yang sekaligus bisa kita sinkronkan bahwa faktor pada karakteristik rumah ini berpengaruh tidak terhadap masalah hipertensi khususnya. Ya. Kemudian karakteristik tetangga dan komunitas RW. Ini karakteristik tetangga dan komunitas RW ini kaitannya dengan kegiatan-kegiatan sosial ya, kegiatan sosial. Apakah ada kegiatan sosial yang langsung merujuk pada berkaitan langsung dengan kesehatan. Jadi kalau di tetangga ataupun di RW itu apakah ada kegiatan-kegiatan yang kaitan langsung dengan kesehatan. Misalkan ada posyandu dan lain sebagainya, itu bisa dimasukkan di sini dari wawancara yang bisa dilakukan oleh mahasiswa. Kemudian perkumpulan keluarga dan interaksi dengan masyarakat masih sinergi dengan poin 2. Kemudian sistem pendukung keluarga. Nah, sistem pendukung keluarga ini ketika ada salah satu anggota keluarga yang mengalami hipertensi, ya, apakah anggota keluarga yang lain yang tidak mengalami hipertensi itu memberikan dukungan, atau kita mengkaji sejauh mana dukungan anggota keluarga lain yang tidak mengalami hipertensi, ya. Sehingga kita bisa tahu bahwa potensi dalam kondisi yang optimal pada pasien hipertensi tersebut bisa terkendali dengan baik. Kenapa? Karena ada anggota keluarga lain yang bisa dengan mendukung secara maksimal. Kemudian struktur keluarga ya, struktur keluarga ini ada pola komunikasi keluarga, kemudian ada struktur kekuatan keluarga, kemampuan anggota keluarga mengendalikan dan mengaruhi orang lain untuk mengubah perilaku. Ini anggota keluarga yang lain maksudnya ya. Kemudian struktur peran, ini peran dari masing-masing anggota keluarga baik secara formal ataupun informal ya. Formalnya ini peran sebagai ayah, ibu, anak itu bagaimana? Apakah sesuai berperan terhadap berperan dalam anggota keluarga tersebut sesuai dengan perannya masing-masing? Apakah ayah berperan sebagai ayah? Nah, ayah berperan sebagai ayah seperti apa? Nafkah, ya, kemudian sebagai kepala keluarga, sebagai pengambil keputusan, sebagai pelindung, pengayom keluarga, dan lain sebagainya. Ya. Jadi hal-hal yang itu bisa divalidasi dari teori ataupun dari materi yang sudah diajarkan oleh dosen sebelumnya pada konsep asuhan keperawatan keluarga. Kemudian nilai atau norma keluarga menjelaskan mengenai nilai dan norma yang dianut oleh keluarga yang berhubungan dengan kesehatan. Ya. Ini biasanya lingkungan sangat berpengaruh atau biasanya keturunan sangat berpengaruh. Jadi kalau orang Jawa itu ketentuannya nilai dan normanya bagaimana? Apakah harus kalau ada anggota keluarga yang sakit, misalkan norma terhadap kesehatan bagaimana? Oh mungkin ada culture yang budaya yang membuat orang tersebut akhirnya menjadi sakit, misalkan belum dibrokoi atau belum dibancai. Nah itu beberapa pengaruh-pengaruh yang mungkin menjadi potensi yang menimbulkan risiko yang lebih besar atas penyakit yang diderita oleh pasien. Dan fungsi keluarga. Ini ada fungsi afektif, fungsi sosialisasi, ini dibaca sendiri ya kalau fungsi keluarga ini. Ini kita belum terkait dengan hipertensi ya. Nah, kemudian fungsi perawatan kesehatan. Nah, ini yang
perlu digarisbawahi karena fungsi perawatan kesehatan ini ada 5 hal ya. Jadi fungsi perawatan kesehatan ini kalau di dalam asuhan keperawatan keluarga itu ada istilah etiologis piramida di dalam menentukan diagnosa keperawatan keluarga. Nah, kenapa saya sebut piramida? Nah, piramidanya ini adalah piramida terbalik ya. Kalau kita gambarkan dengan segitiga yang terbalik, ya segitiga terbalik itu otomatis kalau kita bagi 5, yang paling atas ini besar ya, yang paling besar ya. Nah, yang paling besar ini adalah masalah tentang kemampuan keluarga dalam mengenal masalah. Kemudian dilanjutkan lagi dengan kemampuan keluarga dalam merawat, kemampuan keluarga dalam mengambil keputusan. Kemudian ketiganya kemampuan keluarga dalam merawat anggota keluarga yang sakit. Keempatnya kemampuan keluarga dalam modifikasi lingkungan. Serta kelimanya adalah kemampuan keluarga dalam memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan. Nah, ini perlu kita bahas secara detail atau secara rinci karena yang pertama ini adalah kemampuan keluarga dalam mengenal masalah. Ini menjadi faktor penentu ya, karena tadi di awal saya menyampaikan bahwa 5 fungsi kesehatan keluarga ini adalah piramida terbalik. Artinya ketika keluarga mengalami kendala di dalam mengenal masalah hipertensi, ya berarti yang lainnya juga pasti akan terkendala. Mulai dari mengambil keputusan, mulai dari kemampuan keluarga merawat anggota keluarga yang sakit, kemudian sampai kemampuan keluarga dalam modifikasi lingkungan, bahkan sampai dengan kemampuan keluarga dalam memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan juga akan menjadi masalah, karena ini piramida terbalik. Ya. Kalau masalahnya hipertensi aja nggak kenal apa itu hipertensi juga nggak tahu, apa penyebabnya juga nggak tahu, bagaimana penanganannya juga nggak tahu, komplikasinya apa juga nggak tahu. Nah, ini juga berarti menjadi satu poin atau catatan yang bahwa keluarga ini memang benar-benar bermasalah dari 5 etiologis fungsi perawatan kesehatan keluarga. Kemudian yang kedua, masih di fungsi perawatan kesehatan keluarga, yaitu kaitannya dengan kemampuan keluarga dalam mengambil keputusan. Kalau di poin 1 keluarga sudah kenal, tetapi keluarga belum mampu mengambil keputusan. Kalau ada anggota keluarga yang sakit ini, keputusan keluarga bagaimana? Apakah diperiksakan ke dokter, apakah dibelikan obat ke warung, apakah hanya diperiksakan ke klinik, kemudian pulang, obat jalan, dan lain sebagainya. Ini tidak ada, ya tentunya tidak akan menghasilkan apapun terkait dengan masalah hipertensi. Nah, ini harus kita kaji. Ya. Kemudian yang ketiga, kemampuan keluarga dalam merawat. Kalau kenal sudah, mengambil keputusan sudah, pertanyaannya adalah merawat. Bagaimana merawatnya? Kalau merawat pasien dengan hipertensi itu tidak memperhatikan beberapa hal kaitannya dengan karakteristik hipertensi, ya tentunya akan sia-sia. Sudah kenal, sudah beli obat yang benar, ya, tetapi keluarga tidak merawat dengan baik. Misalkan tidak diet rendah garam, kemudian tidak melakukan kontrol tekanan darah secara teratur, ya, kemudian tidak olahraga secara teratur, ya mau bagaimana? Tidak akan ada perubahan terkait dengan keluarga yang menderita hipertensi. Kemudian yang keempat adalah kemampuan keluarga dalam modifikasi lingkungan. Ya. Modifikasi lingkungan ini kalau hipertensi mungkin tidak terlalu banyak ya peran dalam modifikasi lingkungan meskipun ada. Tetapi kalau mungkin pada penyakit yang lain, misalkan penyakit apa ya, rheumatoid arthritis misalkan, atau rematik ya. Jadi penyakit itu kita dituntut untuk modifikasi lingkungan sehingga menurunkan potensi terjadinya injury, terjadinya cedera pada anggota keluarga yang mengalami rheumatoid arthritis. Gimana caranya modifikasi lingkungan? Misalkan mengkondisikan lantai rumah dalam kondisi yang tidak licin, menyediakan pegangan di kamar mandi misalkan, menyediakan pegangan di dekat tempat tidur misalkan. Itu sedikit contoh seperti memodifikasi lingkungan, karena ada beberapa diagnosis medis yang memang dari sisi diagnosa dari sisi kemampuan keluarga untuk modifikasi lingkungan itu sangat diperlukan. Tanpa adanya itu ya kita kasih tidak ada
mengenal bagus, mengambil keputusan sudah oke, merawat oke, tetapi tidak modifikasi lingkungan ya tidak akan berjalan secara efektif. Misalkan pada penderita glukoma, misalkan pada pasien diabetes mellitus, misalkan. Dia tidak bisa melihat dan lain sebagainya, kita tidak bisa modifikasi lingkungan dengan baik, misalkan menjauhkan perabotan bola pecah dan lain sebagainya, ya itu akan beresiko kepada pasien ya. Kemudian yang kelima, yang terakhir ini adalah kemampuan keluarga dalam memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan. Pemanfaatan fasilitas pelayanan kesehatan ini tidak serta-merta kalau di komunitas atau di keluarga ya tidak serta-merta harus ke puskesmas, harus ke rumah sakit, enggak. Di dalam lingkup yang terkecil itu pun sudah ada kegiatan pelayanan fasilitas kesehatan, misalkan posyandu. Apakah ada KMS, KMS-nya, kartu menuju sehatnya itu pada lansia yang menderita hipertensi ini? Kalau tidak ada, apakah lansia juga langsung memeriksakan ke puskesmas? Kalau tidak ada lagi, apakah ke rumah sakit? Kalau tidak ada lagi, ya benar, berarti lansia itu tidak memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan yang ada, yang sudah difasilitasi oleh pemerintah. Jadi itu juga akan mempengaruhi optimal dan tidaknya penanganan atau pengelolaan pada asuhan keperawatan keluarga yang nanti akan kita kelola. Kalau kenal sudah, keluarga mampu merawat sudah, keluarga mampu mengambil keputusan sudah, keluarga mampu memodifikasi lingkungan sudah, tetapi fasilitas kesehatan tidak diambil atau tidak dilaksanakan, ya tidak akan terjadi proses kesehatan yang optimal pada penderita hipertensi, karena kita tidak tahu pasien naik turunnya tekanan darah itu berapa, kapan, setiap apa, itu kita harus tahu, sehingga fungsi di dalam perawatan kesehatan ini bisa tercapai secara optimal. Jadi ini yang fungsi perawatan kesehatan ini yang menurut saya sakral ya, yang harus diketahui oleh mahasiswa karena kaitannya nanti dengan etiologis pada diagnosa keperawatan keluarga. Kemudian pemenuhan tugas keluarga ini mengkaji sejauh mana kemampuan keluarga dalam mengenal, mengambil ini sama lah ya. Kemudian stres dan coping keluarga. Nah ini yang pertama adalah stresor jangka pendek dan jangka panjang. Kalau jangka pendek itu penyelesaian waktunya kurang dari 5 bulan, kalau jangka panjang penyelesaian waktunya lebih dari 6 bulan. Contohnya ya kalau jangka pendek ya misalkan kurang dari 6 bulan, ya misalkan bayar kos mahasiswa, misalkan orang tua memikirkan bayar kos mahasiswa, bayar kuliah, itu bisa dalam stresor jangka pendek. Tetapi dalam stresor jangka panjang mungkin ada salah satu anggota keluarga yang mengalami salah satu diagnosa medis yang memerlukan pengobatan dalam jangka waktu panjang yang kronis, atau mungkin dalam pembayaran rumah yang masih ngangsur misalkan, itu kan jangka panjang, itu lebih dari pasti akan lebih dari 6 bulan. Kemudian kemampuan keluarga berespon terhadap situasi atau stresor, ya. Strategi coping yang digunakan bila menghadapi permasalahan, ini apakah diskusi, apakah pengambilan keputusan secara sepihak, ya. Apakah terjadi suara yang demokratis pada keluarga tersebut, ya. Kemudian dilakukan pemeriksaan fisik. Nah, ini pemeriksaan fisik seperti yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa pemeriksaan fisik ini dilakukan kepada semua anggota keluarga yang ada di keluarga tersebut. Makanya di dalam masuk keluarga ini judulnya adalah pada tahapan tumbuh kembang keluarga, bukan pada keluarga hipertensi gitu aja, bukan. Nanti kalau judulnya pada keluarga hipertensi aja, yang diambil atau yang dikaji ya yang menderita hipertensi aja, tapi pada pemeriksaan fisik head-to-toe ini semuanya dilakukan pemeriksaan fisik. Harapannya ketika ada masalah kesehatan pada semua anggota keluarga itu semuanya bisa terpotret ya. Itu kita jadikan data, kita kelola menjadi data pada analisis pada asuhan keperawatan. Nah, ini kemudian diagnosa keperawatan yang mungkin muncul nih. Berdasarkan pengajian ASKAP ya keluarga, maka diagnosis keperawatan keluarga yang mungkin muncul ini, manajemen keluarga tidak efektif, pola penanganan masalah kesehatan dalam keluarga tidak memuaskan untuk memulihkan kondisi kesehatan anggota keluarga. Nah, ini berhubungan dengan apa? Ini belum. Berhubungan dengan apanya itu artinya kelima fungsi perawatan kesehatan tadi, mulai dari mengenal, mengambil keputusan, merawat, memodifikasi, sampai dengan pemanfaatan
fasilitas pelayanan kesehatan. Kemudian yang kedua, yang poin B, diagnosis keperawatan yang kemungkinan muncul ya, manajemen kesehatan tidak efektif. Ini pola pengaturan dan pengintegrasian penanganan masalah kesehatan ke dalam kebiasaan hidup sehari-hari tidak memuaskan untuk mencapai status kesehatan yang diharapkan. Berhubungan dengan apanya juga belum diisi ini ya. Ini kemungkinan-kemungkinan yang muncul pada masalah yang lazim khususnya hipertensi. Ya. Berhubungan dengan apanya, etiologisnya itu berdasarkan tadi fungsi perawatan kesehatan. Kemudian yang poin C, ini pemeliharaan kesehatan tidak efektif, yaitu ketidakmampuan mengidentifikasi, mengelola, atau menemukan bantuan untuk mempertahankan kesehatan. Nah, ini biasanya berhubungan dengannya adalah pemanfaatan fasilitas pelayanan kesehatan. Nah, ini nanti ditambah hipertensi ya. Pemeliharaan kesehatan tidak efektif pada hipertensi berhubungan dengan termasuk poin A, B juga sama ditambahkan seperti itu. Kemudian yang poin D, kesiapan peningkatan coping keluarga ya, khususnya pada hipertensi berhubungan dengan apa? Biasanya kalau coping keluarga ini biasanya pada pengambilan keputusan ya. Poin 2 pada fungsi perawatan kesehatan poin 2. Kemudian yang E, penurunan coping keluarga, khususnya pada hipertensi, ya, berhubungan dengan etiologinya apa? Biasanya masih dengan poin 2. Itu beberapa contoh diagnosa keperawatan hipertensi yang kemungkinan nanti bisa muncul ya. Kemudian ketidakberdayaan, ketidakmampuan coping keluarga lagi. Nah, yang menjadi etiologi ini saya paparkan di sini. Sampaikan. Kemudian membuat perencanaan. Sebelum membuat perencanaan ini perlu kita ketahui bahwa pada aspek keluarga ini ada sedikit karakter ya, ada karakter di dalam penentuan prioritas diagnosa keperawatan. Di materi konsep keperawatan keluarga saya yakin sudah ada dan sudah di-share oleh Bapak Ibu yang mengajar tentang konsep keluarga ya. Silakan nanti diprioritaskan kalau menyusun aspek keluarga sehingga nanti akan menjadi prioritas 1, prioritas 2, prioritas 3 kalau 3 diagnosa. Nah, yang harus dikelola pertama kali ya yang prioritas yang pertama. Ya, prioritas pertama apa, prioritas kedua apa, prioritas ketiga apa. Kemudian membuat perencanaan setelah terprioritaskan kita membuat perencanaan atau nursing care plan ya. Ini mencakup tujuan umum dan khusus berdasarkan pada masalah atau berdasarkan pada hipertensi, dilengkapi dengan kriteria dan standar. Kriteria hasilnya apa, ditandai dengan apa, itu standar. Sama lah seperti diabetes. Contohnya ini. Ketidakmampuan keluarga mengenal masalah hipertensi yang terjadi pada keluarga. Ini langsung pada etiologis ya, pada nanti bisa dikembangkan lagi oleh mahasiswa. Ini sasaran setelah tindakan keperawatan keluarga dapat mengenal dan mengerti tentang penyakit hipertensi. Tujuan, keluarga mengenal masalah hipertensi setelah 3 kali kunjungan rumah. Kriteria, keluarga dapat menjelaskan secara lisan tentang penyakit hipertensi. Standar, keluarga dapat menjelaskan pengertian, penyebab, tanda gejala, ya, pencegahan, pengobatan, secara lisan. Hipertensinya seperti ini. Nanti dibaca lagi ya, dibaca sendiri ya. Ini contoh-contoh nursing care plan pada asuhan keperawatan keluarga. Sudah saya buatkan juga untuk ketentuan kriterianya. Ini sudah banyak ya. Kemudian, oke. Ini bab 3 ini kasus dan pembahasan ini format ya, ini template-nya. Contoh template-nya ini nanti bisa di-copy-paste oleh mahasiswa ketika nanti membuat askep. Seperti biasa ada 6 pengkajian keluarga ya. Yang pertama adalah data umum, ini pengkajian data umum ini, pengkajian keluarga data umum. Sudah saya spesifikasikan secara detail ya. Kemudian yang kedua, riwayat dan tahapan perkembangan keluarga atau poin B ya. Yang ketiga atau poin C ini fungsi keluarga. Menurut Friedman ya ini. Yang keempat, stres dan coping keluarga.
dan pemeriksaan fisik ya, pemeriksaan fisik. Nah, ini contoh pemeriksaan fisik yang relevan dengan masalah hipertensi ya. Ada harapan keluarga ya, jadi bedanya di situ. Nah, ini contoh diagnosa berdasarkan data subjektif dan data objektif yang bisa dimunculkan pada pasien hipertensi ya, pada ASCAP hipertensi ya. Nah, ini contoh scoring pada prioritas masalah pada ASCAP-nya. Nah, ini contohnya. Singkat plan sampai dengan nanti implementasi ya ini ada implementasinya ya. Mungkin itu sedikit yang bisa saya share ke teman-teman, ke mahasiswa tentang asuhan keperawatan keluarga yang lazim di Indonesia. Ini saya contohkan hipertensi. Jadi secara umum template-nya akan sama ya, meskipun kasusnya berbeda. Keluarga itu template-nya ya seperti ini, berdasarkan treatment seperti ini. Nanti kalau berdasarkan balance beda lagi, berdasarkan DEPKES beda lagi. Tetapi prinsip pada ASCAP keluarga ini, kalau menurut treatment ya seperti ini. Nanti bisa kalian jadikan acuan, atau bisa kalian jadikan literasi tambahan untuk mengelola ASCAP keluarga, khususnya pada ASCAP keluarga yang lazim terjadi di Indonesia. Jadi ini bisa dijadikan sebagai bahan acuan. Nanti template-nya akan saya share ke Seattle. Ya, mungkin itu yang bisa sedikit saya sampaikan. Mungkin akan lebih baik lagi kalau nanti mahasiswa bisa langsung mempraktekkan untuk menyusun contoh ASCAP keluarga yang lazim. Mungkin bisa selain hipertensi ya, bisa DM, bisa kusta, bisa apa ya. Yang jelas prinsipnya adalah asuhan keperawatan keluarga, yang mana ciri khasnya adalah pada pengkajian sampai dengan pada implementasi dan perumusan diagnosa keperawatan. Itu menjadi ciri khas khusus. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.